Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bareng sama Irma di sini. Kita jumpa di program PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Nah, kali ini kita akan kembali berbincang dengan seorang pengusaha muda pastinya. Dan yang menariknya adalah usaha ini baru saja dirintis oleh seorang perempuan yang akhirnya memiliki sebuah ide luar biasa. Dan alhamdulillah ide ini hadir bahkan di saat dirinya sedang galau-galaunya, sedang khawatir-khawatirnya, karena ini adalah salah satu usaha yang lahir di kala pandemi. Penasaran kan ketika banyak bisnis yang kemudian tumbang, tapi perempuan ini justru membangun sebuah bisnis. Bukan berarti juga tanpa kekhawatiran, tak berarti juga tanpa ketakutan, tapi keyakinannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan kekhawatirannya. Siapakah dia? Langsung aja kita sapa Kalisa Amanda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang banget bisa berjumpa. Ini benar-benar inspirasi luar biasa, karena tadi yang udah aku bilang kan bahwa orang tuh banyak banget usaha dan harus terpaksa bangkrut misalnya, tutup misalnya, dan bahkan juga harus berhenti karena ini COVID kan parah banget ya, kondisinya parah banget gitu ya. Nah, termasuk kakak ini kan punya membangun bisnis baru seperti itu ya, di bidang makanan. Iya. Nah, ini dimulainya sejak COVID atau deket-deket waktu dengan adanya COVID ini. Ya, awalnya kakak sendiri bekerja atau enggak? Kalau awalnya aku bekerja gitu. Cuman karena apa sih masa COVID kayak gini kan semua karyawan banyak yang di WFH kan. Betul. Selama 3 bulan itu awal ya. Awal-awalnya. Tapi waktu pas pertama kali aku punya ide untuk jualan kebab frozen ini sih, awal mulanya karena sepi di gerobak aku gitu. Waktu pas aku jualan di gerobak dalam waktu sebulan itu kan memang ramai banget kan pertama kali. Nah, tengah Maret itu udah mulai sepi. Berarti kamu awal mula jualan di gerobak itu di bulan apa? Aku awal mula pas Februari. Kita tahu pemirsa bahwa COVID ini mulai dinyatakan ada di Indonesia itu di bulan Maret ya? Iya, benar. Februari ke Maret langsung kamu harus menghadapi COVID. Jadi aduh, lagi enak-enaknya. Iya, lagi seru-serunya jualan. Tiba-tiba langsung kayak sepi banget, parah, dan itu aku terpaksa harus berhenti di gerobak gitu. Jadi awal mulanya seperti itu. Artinya saat itu kamu khawatir juga dong, ini baru banget dimulai gitu, tapi harus berhenti. Apakah harus tutup? Apakah harus bagaimana mengubah dengan jualan yang lainnya? Itu apa yang ada di pikiran kamu saat itu? Kalau pada saat itu aku mikir gini, ini bahan banyak banget freezer. Aku mikir gimana untuk jualan gitu, sedangkan orang aja nggak ada yang keluar gitu kan. Dan PSBB itu kan memang benar-benar kalau kita keluar Satpol PP apa itu pada berkeliaran gitu kan, nggak boleh, namanya PSBB. Nah, terus aku mikir kenapa nggak aku frozen kan aja ini kebabnya gitu. Tapi awal mulanya aku nggak ngerti juga gimana cara buat di freezerin gitu. Cuman pas aku coba jualan dari awalnya pakai mika doang gitu kan, terus sampai bikin stiker, berani-berani bikin tempat-tempat yang ini, alhamdulillah banget tuh, benar-benar luar biasa gitu. Dan reseller juga lumayan banyak gitu untuk bantu jualanin. Nah, ini kan kamu tadi ya, aku awalnya nggak ngerti banget nih caranya mengubah apa yang sudah kamu jual sebelumnya gitu ya, dengan makanan jadi kemudian harus kamu cari ide dan itu jadi frozen food begitu ya. Artinya kamu benar-benar mengerjakan bisnis ini sendiri. Benar-benar sendiri. Awalnya tuh nggak sama sekali ada yang bantu, dalam arti nggak punya karyawan gitu. Aku sering lihat-lihat di YouTube cara bikin kebab frozen tuh seperti apa gitu, terus lihat di IG juga. Ternyata alhamdulillah banyak banget peminatnya gitu. Kalau untuk masa pandemi kemarin tuh orang kan banyak yang masak-masak di rumah. Di situ aku mikir kenapa gue nggak ini aja ya, bikin kebab ini jadi frozen gitu ya. Orang tuh nggak harus keluar tapi
tinggal masak aja di rumah. Dan bisa dimasak kapanpun begitu ya. Nah tadi kan kamu kan sebenarnya bekerja, tapi kemudian banyak seperti kau bilang tadi kan banyak yang dirumahkan, WFH, terpaksa seperti itu. Nah kondisi kamu sendiri gimana? Pada saat aku di WFH kan itu ya aku kayak memanfaatkan waktu aja gitu. Berarti kamu terdampak juga, artinya karena COVID ini terdampak pekerjaan kamu menjadi tidak lancar lah ya, kamu terpaksa harus dirumahkan juga. Oke. Itu berapa lama dan apakah ada kepastian kamu akan kembali dipanggil bekerja lagi atau bagaimana kondisinya? Kalau sistemnya itu, kalau kita di WFH tuh seperti ada jadwalnya kan, tapi tetap aja yang namanya kita orang juga pada di rumah gitu kan, walaupun kita bekerja pun ya kita kayak nggak ada kerjaan juga kan gitu, mau nggak mau ya gimana caranya ada pemasukan. Takutnya namanya perusahaan kita nanti nggak bertahan di sana, ya itu muter-muter otak aja kita cari cara gimana ada pemasukan lain nih selain bekerja gitu pada masa kayak gini sekarang. Tapi sebelumnya mohon maaf nih ya, kayak kamu khawatir nanti tidak ada pemasukan begitu ya. Memang pemasukan kamu awalnya hanya dari bekerja itu saja awalnya? Awalnya hanya bekerja aja. Jadi ini benar-benar bisnis baru yang baru kamu rintis karena kamu mikir apa ya ini. Kalau dari Februari sebenarnya udah seperti ada rancangan-rancangan gitu ya, sudah mendapatkan bocoran-bocoran seperti akan ada sesuatu nih. Jadinya kamu punya ide memulai bisnis ini begitu ya. Sampai dengan sekarang ini bisa terus berjalan dan cepat banget ya. Justru pas COVID nih kalau kamu memandangnya sebuah bisnis ya, orang bilang COVID itu membuat bisnis menjadi terhenti. Bagaimana dengan kamu? Kalau menurut aku sih, kalau aku rasain sih salah gitu. Karena di saat kita di rumah itu otak kita cuma ada pilihannya dua, kalau nggak kita berkarya ya kita istilahnya menerima nasib gitu. Kalau aku nggak mau kayak gitu, istilahnya kenapa nggak gue manfaatin aja sih ini waktu luang untuk dagang apa gitu. Di situ istilahnya ya karena kebutuhan juga sih ya, karena kebutuhan juga, jadi kita terdorong untuk usaha apa gitu yang istilahnya memanfaatkan situasi seperti ini yang orang-orang tuh akan beli itu tuh dagang apa ya gitu. Ya, jadi terinspirasi bikin kebab frozen ini ya dari sana juga. Dari kondisi yang di WFH ini juga, gitu kan istilahnya yang nggak bisa keluar juga. Nah kenapa nggak coba aja, awal-awal dari jualan dari teman-teman juga sih gitu. Nah artinya kamu ini terinspirasi karena kondisi. Tadi dikatakan juga pemirsa bahwa ini sebenarnya lagi-lagi kembali pada kebutuhan, begitu ya. Nah, memangnya apa saja kemudian kebutuhan kamu dan apa yang paling memotivasi kamu untuk memulai bisnis ini, dan kenapa kemudian seorang Lisa Amanda harus mencari ide dan mencari cara untuk bertahan hidup? Sesaat lagi tetap bersama kami di PTV Show.